Dengan nama Allah yang Maha Luas dan kekal belas kasih-Nya kepada orang mukmin, serta Maha Penyayang kepada semua makhluk-Nya. Wahai manusia, taatlah kepada Tuhan kalian yang telah menciptakan kalian dari diri yang satu, kemudian menciptakan pasangannya dari diri yang satu itu. Dari seorang laki-laki dan seorang perempuan pertama itulah Allah mengembangbiakkan laki-laki dan perempuan yang banyak. Taatlah kepada Allah, Tuhan yang menjadi tumpuan kalian ketika kalian meminta rahmat-Nya. Jagalah ikatan kerabat kalian. Allah selalu mengawasi perbuatan kalian. Wahai kaum mukmin, berikanlah kepada anak-anak yatim yang telah balik itu harta mereka. Janganlah kalian tukar harta anak yatim yang baik dengan harta kalian yang buruk. Dan janganlah kalian campurkan harta anak yatim dengan harta kalian. Sungguh menukar dan mencampur harta anak yatim dengan harta kalian adalah dosa yang sangat besar. Wahai kaum mukmin, jika kalian khawatir tidak dapat berlaku adil dalam mengurus harta anak-anak perempuan yatim yang kalian asuh, karena kalian ingin menikahi anak perempuan yatim itu, maka janganlah kalian nikah dengan anak perempuan yatim itu. Akan tetapi, nikahlah kalian dengan perempuan lain yang kalian senangi, 2 orang, 3 orang, atau 4 orang. Jika kalian khawatir tidak dapat berlaku adil kepada istri-istri kalian, maka nikahilah seorang perempuan saja, atau nikahlah dengan hamba perempuan yang kalian miliki. Menikah dengan seorang perempuan saja lebih menyelamatkan kalian dari berbuat tidak adil. Wahai kaum mukmin, berikanlah mas kawin kepada perempuan-perempuan yang kalian nikahi sebagai suatu pemberian yang menyenangkan. Wahai para suami, jika para istri memberikan dengan sukarela sebagian mas kawin mereka kepada kalian, makanlah harta itu dengan senang hati. Wahai kaum mukmin, janganlah kalian serahkan harta kekayaan anak-anak yatim dan orang yang lemah mental yang ada di tangan kalian kepada orang-orang yang akal dan mentalnya lemah. Allah telah jadikan harta kalian sebagai bekal hidup kalian. Berikanlah nafkah dan pakaian kepada orang-orang yang tidak sehat akal dan mentalnya itu, serta ucapkanlah kepada mereka perkataan yang baik. Wahai kaum mukmin, ujilah kemampuan anak-anak yatim yang telah dewasa untuk mengurus harta mereka sendiri. Jika kalian yakin mereka telah mampu, maka serahkanlah harta kekayaan itu kepada mereka. Wahai pengasuh anak yatim, janganlah kalian memakan harta anak yatim dengan berlebihan dan serakah, karena khawatir bila mereka telah dewasa, mereka akan mengambil hartanya dari kalian. Siapa saja yang berkecukupan lalu mengasuh anak yatim, hendaklah ia berhati-hati mengurus harta anak yatim itu. Siapa saja yang miskin lalu mengasuh anak yatim, ia boleh menggunakan harta anak yatim itu sekadarnya. Jika kalian menyerahkan harta anak yatim itu kepada mereka, bawalah saksi-saksi untuk menyaksikan penyerahan harta mereka. Cukuplah Allah menjadi pengawas atas perbuatan kalian. Anak-anak laki-laki mendapatkan bagian dari harta yang ditinggalkan oleh ibu bapaknya dan kerabatnya. Anak-anak perempuan juga mendapatkan bagian dari harta yang ditinggalkan oleh ibu bapaknya dan kerabatnya. Masing-masing mendapat bagian sedikit atau banyak sesuai dengan bagian yang Allah tetapkan. Wahai kaum mukmin, apabila kaum kerabat, anak yatim, dan orang-orang miskin datang ketika pembagian waris, berikanlah kepada mereka sedikit sedekah dari harta waris itu, dan katakanlah kepada mereka perkataan yang baik. Orang-orang yang akan mati dan meninggalkan anak keturunan yang lemah, hendaklah mereka berhati-hati dalam berwasiat. Hendaklah orang-orang yang akan mati itu taat kepada Allah dalam berwasiat, dan hendaklah mereka berwasiat dengan benar. Orang-orang yang memakan harta anak yatim dengan cara-cara yang batil, berarti mereka memasukkan api neraka ke dalam perut mereka. Mereka akan masuk ke dalam neraka sa'ir. Wahai kaum mukmin, Allah tetapkan kepada kalian tentang bagian harta waris bagi anak-anak kalian. Anak laki-laki mendapat bagian 2 kali bagian anak perempuan. Jika anak-anak kalian itu perempuan 2 orang atau lebih, mereka mendapatkan 2/3 harta yang ditinggalkan. Jika anak yang ditinggalkan hanya seorang perempuan, maka anak itu mendapatkan setengah. Jika orang yang meninggal hanya mempunyai seorang anak laki-laki, maka ibu bapaknya masing-masing mendapatkan 1/6 dari harta yang ditinggalkan oleh anaknya. Jika orang yang meninggal tidak mempunyai anak dan ahli warisnya hanya ibu bapaknya, maka ibunya mendapat 1/3. Jika orang yang meninggal mempunyai saudara-saudara perempuan, ibunya mendapat 1/6. Pembagian waris dilaksanakan setelah wasiat orang yang meninggal ditunaikan.
dan atau utangnya dilunasi. Wahai kaum mukmin, kalian tidak ada yang mengetahui bapak-bapak kalian ataukah anak-anak kalian yang paling besar manfaatnya di akhirat kelak bagi kalian. Ini semua adalah syariat Allah. Allah Maha mengetahui semua perbuatan kalian, lagi Maha bijaksana mengatur hukum waris bagi kalian. Wahai para suami, kalian mendapatkan separuh dari harta yang ditinggalkan oleh istri-istri kalian jika mereka tidak mempunyai anak. Jika istri-istri kalian mempunyai anak, kalian mendapatkan seperempat dari harta yang mereka tinggalkan. Pembagian waris dilaksanakan setelah wasiat orang yang meninggal ditunaikan dan atau utangnya dilunasi. Wahai para suami, para istri mendapatkan seperempat dari harta yang kalian tinggalkan jika kalian tidak mempunyai anak. Jika kalian mempunyai anak, para istri bagiannya 1/8 dari harta yang kalian tinggalkan. Pembagian waris dilaksanakan setelah wasiat orang yang meninggal ditunaikan dan atau utangnya dilunasi. Jika seorang laki-laki atau perempuan hanya diwarisi oleh seorang saudara laki-laki seibu atau seorang saudara perempuan seibu, maka bagian saudara seibu itu 1/6. Jika saudara seibu yang ditinggalkan lebih dari seorang, mereka mendapatkan 1/3. Pembagian waris dilaksanakan setelah wasiat orang yang meninggal ditunaikan dan atau utangnya dilunasi tanpa boleh dikurangi sedikit pun. Inilah syariat Allah. Allah Maha mengetahui perbuatan kalian dan Allah Maha penyantun dalam menetapkan bagian waris bagi kalian. Demikian itulah syariat Allah. Siapa saja yang taat kepada Allah dan Rasul-Nya, dia akan dimasukkan ke dalam surga-surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Penghuni surga kekal di dalamnya, dan menjadi penghuni surga itu adalah keberuntungan yang sangat besar. Siapa saja yang durhaka kepada Allah dan Rasul-Nya serta melanggar syariatnya, Allah akan memasukkan dia ke dalam neraka. Penghuni neraka kekal di dalamnya, dan penghuni neraka akan mendapatkan siksa yang menghinakan martabatnya. Wahai kaum mukmin, perempuan-perempuan mukmin yang kalian tuduh berzina, kalian wajib menghadirkan 4 orang saksi laki-laki mukmin untuk membuktikan perbuatan zina perempuan itu. Jika 4 orang saksi laki-laki memberikan kesaksian, hendaklah perempuan-perempuan itu ditahan di rumah-rumah penjara kalian sampai maut menjemputnya, atau kelak Allah berikan jalan penyelesaian lain bagi perempuan itu. Wahai kaum mukmin, bila ada laki-laki dan perempuan mukmin berzina, maka kalian wajib menghukum mereka. Jika mereka bertaubat dan berbuat baik, maka kalian wajib mengusir mereka dari tempat tinggalnya. Allah Maha penerima taubat hambanya, lagi Maha penyayang kepada hambanya yang bertaubat. Taubat yang diterima Allah adalah taubat orang-orang yang berbuat dosa karena lalai, kemudian mereka bertaubat sebelum mati. Orang-orang yang berbuat dosa karena lalai itulah yang diampuni dosanya oleh Allah setelah mereka bertaubat. Allah Maha mengetahui semua perbuatan kalian dan Maha bijaksana mengatur ketentuan bertaubat. Orang-orang yang melakukan dosa hingga menjelang ajalnya, lalu ia berkata, "Sungguh sekarang saya bertaubat," maka taubatnya tidak diterima. Allah juga tidak menerima taubat orang-orang yang mati dalam keadaan kafir. Kami sediakan azab yang sangat pedih di akhirat bagi orang-orang yang mati kafir. Wahai kaum mukmin, tidak dihalalkan bagi kalian mewarisi dengan paksa perempuan-perempuan yang ditinggal mati suami mereka. Janganlah kalian merintangi perempuan-perempuan janda itu untuk menikah dengan laki-laki lain, hanya karena kalian ingin meminta kembali sebagian mas kawin yang telah diberikan keluarga kalian kepada mereka. Bila perempuan-perempuan janda itu melanggar syariat berkabung dengan terang-terangan, maka kalian boleh meminta kembali mas kawinnya. Kalian wajib memperlakukan perempuan-perempuan janda itu dengan cara yang baik selama masa berkabung. Wahai para suami, jika kalian tidak menyukai sesuatu hal dari istri-istri kalian, boleh jadi yang tidak kalian sukai ternyata Allah jadikan kebaikan yang besar bagi kalian. Wahai para suami, jika kalian menceraikan istri kalian, lalu menikah dengan perempuan lain, padahal kalian telah memberikan mas kawin yang banyak kepada istri yang kalian ceraikan itu, maka kalian sama sekali tidak boleh meminta kembali mas kawin itu sedikit pun. Apakah kalian patut memintanya kembali dengan cara zalim dan jelas dosanya? Wahai para suami, apakah patut kalian meminta kembali mas kawin, padahal kalian sudah mengumpuli istri kalian itu, dan kalian telah membuat perjanjian dengan para istri yang wajib untuk ditaati? Wahai kaum mukmin, janganlah kalian menikahi perempuan-perempuan yang pernah dinikahi oleh bapak-bapak kalian, kecuali yang telah terjadi pada masa jahiliyah.
Perbuatan seperti itu adalah perbuatan yang sangat kotor dan penuh dengan murka Allah, serta merupakan perilaku yang sangat buruk. Wahai kaum mukmin, diharamkan bagi kalian menikahi ibu-ibu kalian, anak-anak perempuan kalian, saudara-saudara perempuan kalian, bibi-bibi dari pihak bapak kalian, bibi-bibi dari pihak ibu kalian, anak-anak perempuan dari saudara laki-laki kalian, anak-anak perempuan dari saudara perempuan kalian, ibu-ibu yang menyusui kalian, saudara-saudara perempuan kalian yang sesusuan, ibu-ibu mertua kalian, anak-anak tiri perempuan kalian yang ada dalam pemeliharaan kalian, yang ibu-ibu mereka telah kalian kumpuli. Jika kalian belum mengumpuli ibu-ibu dari anak-anak tiri perempuan kalian, kemudian kalian ceraikan, kalian tidak berdosa menikahi anak-anak perempuan tiri kalian. Diharamkan bagi kalian menikahi menantu perempuan kalian. Kalian tidak boleh memadu antara dua perempuan yang bersaudara, kecuali yang terjadi pada masa jahiliyah. Allah Maha Pengampun dan Maha Penyayang kepada semua makhluknya. Diharamkan pula kalian menikahi perempuan-perempuan yang bersuami, kecuali perempuan-perempuan kafir tawanan perang yang menjadi budak kalian, sebagai ketetapan Allah kepada kalian. Dihalalkan bagi kalian selain perempuan-perempuan yang diharamkan itu untuk kalian nikahi dengan membayar mas kawin, bukan untuk pasangan berzina. Wahai para suami, siapapun dari istri-istri yang telah kalian senggamai, tetapi belum kalian berikan mas kawinnya, hendaklah kalian berikan mas kawin kepada mereka sebagai satu kewajiban. Jika suami dan istri telah menetapkan mas kawinnya, maka tidak berdosa bagi mereka untuk mengurangi atau menambah dengan sukarela besarnya mas kawin yang telah disepakati. Allah Maha mengetahui niat kalian dan Maha bijaksana dalam membuat syariat pernikahan bagi kalian. Wahai kaum laki-laki muslim, siapa saja di antara kalian tidak sanggup menikahi perempuan-perempuan mukmin merdeka, ia boleh mengumpuli budak-budak perempuan beriman yang kalian miliki. Allah lebih mengetahui kesungguhan keimanan kalian masing-masing. Kalian dan budak-budak perempuan beriman itu kedudukannya sama dalam Islam. Karena itu, nikahilah budak-budak perempuan mukmin dengan izin tuan-tuan mereka. Berikanlah mas kawin kepada mereka dengan wajar untuk menjadi istri, bukan pasangan berzina dan bukan gundik. Apabila budak-budak perempuan mukmin yang bersuami berzina, maka mereka mendapatkan hukuman separuh dari yang dikenakan kepada perempuan-perempuan mukmin merdeka. Orang-orang mukmin miskin yang khawatir berbuat zina boleh menikahi budak perempuan mukmin. Wahai orang-orang mukmin miskin, lebih baik bagi kalian menahan diri daripada mengumpuli budak perempuan kalian. Allah Maha Pengampun dan Maha Penyayang kepada semua makhluknya. Wahai kaum mukmin, Allah ingin menjelaskan dan menerangkan kepada kalian syariat yang telah berlaku pada umat-umat sebelum kalian. Allah hendak mengampuni kalian. Allah Maha mengetahui kemampuan kalian dan Maha bijaksana menetapkan syariatnya bagi kepentingan kalian. Wahai kaum mukmin, Allah menghendaki untuk mengampuni dosa-dosa kalian. Adapun orang-orang kafir, karena mengikuti hawa nafsunya, mereka menginginkan kalian menyimpang jauh dari agama Allah. Wahai kaum mukmin, Allah menghendaki untuk meringankan beban kalian, karena manusia diciptakan dalam keadaan lemah. Wahai kaum mukmin, janganlah kalian mengambil harta milik sesama kalian dengan cara-cara haram. Akan tetapi dihalalkan mendapatkan harta milik sesama kalian dengan cara jual beli secara sukarela. Janganlah kalian merusak diri kalian sendiri dengan cara melanggar hak orang lain. Allah Maha Penyayang kepada kalian. Siapa saja yang mengambil hak orang lain karena rasa permusuhan dan kezaliman, Allah akan memasukkannya ke dalam neraka. Memasukkan orang durhaka ke dalam neraka adalah sangat mudah bagi Allah. Wahai kaum mukmin, jika kalian menjauhi perbuatan-perbuatan yang diharamkan bagi kalian, maka kami akan menghapuskan semua dosa kecil kalian. Kami akan memasukkan kalian ke surga. Wahai kaum mukmin, janganlah kalian iri melihat orang lain yang Allah beri karunia lebih banyak daripada kalian. Laki-laki yang berusaha berhak mendapatkan hasil usahanya. Perempuan yang berusaha juga berhak mendapatkan hasil usahanya. Wahai kaum mukmin, mintalah rezeki kepada Allah. Allah Maha mengetahui semua usaha dan permintaan kalian. Bagi setiap orang telah kami tetapkan ahli warisnya untuk mewarisi harta yang ditinggalkan oleh ibu bapaknya dan kaum kerabatnya. Wahai ahli waris, orang-orang yang telah bersumpah setia mengikat persaudaraan untuk saling membela keselamatan mereka, hendaklah kalian beri bagian kepada mereka. Allah Maha menyaksikan apa saja yang kalian lakukan. Kaum laki-laki menjadi pemimpin bagi kaum perempuan, karena Allah telah memberikan kelebihan kaum laki-laki atas kaum perempuan.
Dan karena kaum laki-laki membelanjakan sebagian hartanya kepada kaum perempuan yang menjadi tanggungannya, perempuan-perempuan solihah yaitu istri-istri yang mengurus kepentingan suami-suami mereka dan memelihara kehormatan diri mereka ketika suami mereka tidak di rumah, karena Allah telah memberikan suami kepada mereka sehingga kehormatan perempuan-perempuan itu terpelihara. Wahai para suami, jika kalian khawatir istri-istri kalian durhaka kepada kalian, nasihatilah mereka. Jika istri-istri kalian tidak mau taat, kucilkanlah mereka di tempat-tempat tidur mereka. Jika tidak juga mau taat, pukullah mereka tanpa menyakiti. Jika istri-istri kalian itu telah mau taat kepada kalian, janganlah kalian mencari-cari alasan untuk menyusahkan mereka demi kesenangan kalian. Allah Maha Tinggi kekuasaannya dan Maha Agung kebesarannya. Wahai kaum kerabat, jika kalian khawatir terjadi keretakan hubungan antara suami istri, hendaklah kalian mengutus penengah dari pihak keluarga suami dan penengah dari pihak keluarga istri. Jika suami istri itu menghendaki perdamaian, niscaya Allah akan memberi petunjuk kepada mereka untuk berdamai. Allah Maha mengetahui niat kalian dan Maha mengerti usaha kalian untuk mendamaikan perselisihan suami istri. Wahai kaum mukmin, taatlah kalian kepada Allah, janganlah kalian menyekutukannya dengan siapapun. Berbuat baiklah kalian kepada ibu bapa, kaum kerabat dekat, anak yatim, orang-orang miskin, tetangga yang masih berkerabat, tetangga bukan kerabat, teman yang bukan kerabat, orang-orang yang kehabisan bekal dalam perjalanannya, dan budak-budak kalian. Allah tidak menyukai orang-orang yang congkak lagi membanggakan diri dengan kekayaannya. Orang-orang yang congkak yaitu orang-orang yang bakhil dan mengajak orang lain bakhil. Begitu juga orang-orang yang tidak mau mensyukuri nikmat Allah dan tidak mengeluarkan sedekah. Kami sediakan siksa yang sangat menghinakan bagi orang-orang kafir. Begitu juga orang-orang yang mendermakan hartanya karena ingin pujian manusia. Juga orang-orang yang tidak beriman kepada Allah dan hari akhirat. Siapa saja yang menjadikan setan sebagai teman, berarti dia berteman dengan teman yang sangat jahat. Mengapa orang-orang bakhil tidak mau beriman kepada Allah dan hari akhirat? Juga mengapa mereka tidak mau mendermakan sebagian rezeki yang Allah berikan kepada mereka? Padahal Allah Maha mengetahui orang-orang yang suka berderma. Allah tidak menganiaya hambanya sedikit pun, sekalipun seberat biji sawi. Jika seseorang mendermakan hartanya, maka Allah akan melipat gandakan pahalanya dan akan memberinya pahala yang sangat besar dari sisinya di akhirat. Wahai Muhammad, bagaimana keadaan orang-orang yang bakhil di hari kiamat, tatkala kami datangkan para nabi untuk menjadi saksi bagi setiap umatnya, dan kami datangkan kamu untuk menjadi saksi kepada kaum muslim. Pada hari kiamat, orang-orang kafir dan orang-orang yang mendurhakai Rasulullah berkeinginan, alangkah baiknya sekiranya mereka tidak dihidupkan lagi dan lenyap di telan bumi, tetapi mereka tidak dapat menyembunyikan isi hati mereka dari pengetahuan Allah. Wahai kaum mukmin, janganlah kalian melakukan salat di saat kalian mabuk, sehingga kalian menyadari ucapan-ucapan kalian. Janganlah kalian masuk masjid ketika kalian sedang junub, sehingga kalian bersuci, kecuali sekadar lewat saja. Jika kalian sakit atau dalam perjalanan, atau salah seorang di antara kalian selesai buang hajat, atau setelah kalian bersenggama dengan istri kalian, jika kalian tidak mendapatkan air, maka kalian boleh bertayamum dengan debu yang bersih. Ketika bertayamum, usaplah wajah-wajah kalian dan tangan-tangan kalian sampai pergelangan tangan. Allah Maha Pemberi Maaf lagi Maha Pengampun. Wahai Muhammad, apakah kamu tidak memperhatikan bahwa orang-orang Yahudi dan Nasrani yang telah diberi Taurat dan Injil memilih jalan sesat dan menginginkan kaum muslim ikut sesat? Wahai kaum muslim, Allah lebih mengetahui musuh-musuh kalian daripada kalian sendiri. Cukuplah Allah menjadi pelindung bagi kalian. Cukuplah Allah menjadi penolong bagi kalian dalam mengalahkan kaum Yahudi dan Nasrani. Di antara kaum Yahudi ada yang mengubah kalimat-kalimat Taurat dari aslinya. Kaum Yahudi berkata, kami mendengar firman Allah, tetapi kami menentang kebenarannya. Jika kaum Yahudi diperintahkan untuk mendengarkan Al-Quran, maka mereka tidak mau mendengarkannya. Bahkan mereka berkata kepada Nabi, wahai Muhammad, perhatikanlah perkataan kami. Mereka memutarbalikkan ayat-ayat Taurat ketika membacanya dan mencela Islam. Sekiranya kaum Yahudi mau berkata, wahai Muhammad, kami mendengar dan kami menaati Al-Quran yang kamu baca, bukan berkata, wahai Muhammad, dengarlah dan perhatikanlah perkataan kami.
Niscaya ucapan mereka, kami mendengar dan kami menaati, lebih baik bagi mereka dan lebih terpuji di sisi Allah. Namun kaum Yahudi memilih kafir kepada Muhammad, sehingga Allah laknat mereka. Karena itu, hanya sedikit sekali orang Yahudi yang mau beriman kepada Muhammad. Wahai kaum Yahudi dan Nasrani, berimanlah kalian kepada Al-Quran yang kami turunkan kepada Muhammad. Al-Quran membenarkan Taurat dan Injil. Jika kalian tidak mau beriman, maka kami akan menghancurkan kalian. Kami akan mengembalikan kalian kepada kekafiran, atau kami akan mengutuk kalian seperti kami telah mengutuk orang-orang Yahudi dahulu yang melanggar hari Sabat. Ancaman Allah itu pasti berlaku. Allah tidak akan mengampuni dosa orang-orang yang menyekutukan Allah. Akan tetapi Allah mengampuni dosa-dosa lainnya kepada siapa saja yang Allah kehendaki. Siapa saja yang menyekutukan Allah, ia benar-benar telah melakukan dosa yang sangat besar. Wahai Muhammad, apakah kamu tidak memperhatikan orang-orang yang mengaku diri mereka bersih dari dosa? Hanya Allah yang dapat membersihkan dosa hambanya yang dikehendakinya. Di akhirat kelak, Allah tidak sedikit pun berlaku aniaya kepada hambanya. Wahai Muhammad, apakah tidak kamu perhatikan orang-orang yang berdusta atas nama Allah? Berdusta atas nama Allah itu cukuplah sebagai perbuatan dosa yang nyata. Wahai Muhammad, apakah kamu tidak memperhatikan kaum Yahudi dan Nasrani yang telah diberi Taurat dan Injil? Mereka mempercayai ajaran-ajaran sesat dan ajaran-ajaran setan. Kaum Yahudi dan Nasrani berkata kepada kaum kafir Quraisy bahwa mereka lebih banyak mendapat petunjuk Allah daripada orang-orang mukmin. Kaum Yahudi dan Nasrani adalah orang-orang yang dilaknat oleh Allah. Wahai Muhammad, siapa saja yang dilaknat oleh Allah, pasti kamu tidak akan mendapati seorang penolong pun baginya dari azab Allah. Atau kaum Yahudi dan Nasrani ketika memperoleh sedikit kekuasaan, mereka tidak mau menyantuni orang-orang lemah yang berada di bawah kekuasaan mereka. Atau kaum Yahudi dan Nasrani dengki kepada orang mukmin, karena Allah telah memberikan karunia-Nya kepada orang mukmin. Kami telah memberikan kitab dan syariat kepada keluarga Ibrahim. Kami telah memberikan kekuasaan yang besar kepada mereka. Di antara kaum Yahudi dan Nasrani, ada yang mau beriman kepada kenabian Muhammad, dan ada pula yang mengingkari kenabian Muhammad. Cukuplah neraka jahanam sebagai tempat penyiksaan bagi orang-orang yang mengingkari kenabian Muhammad. Orang-orang yang mengingkari Al-Quran dan kenabian Muhammad, kami akan masukkan mereka ke dalam neraka. Setiap kali kulit mereka hangus, kami jadikan kulitnya utuh kembali, agar mereka tetap merasakan siksaan. Allah Maha Perkasa menghukum orang yang durhaka, dan Maha Bijaksana dalam membuat syariat untuk manusia. Orang-orang yang beriman dan beramal soleh, kami akan masukkan mereka ke dalam surga-surga, yang di bawahnya mengalir sungai-sungai. Penghuni surga kekal di dalamnya untuk selama-lamanya, dan mendapatkan istri yang suci. Kami masukkan mereka ke tempat naungan yang teduh lagi nyaman. Wahai kaum mukmin, Allah menyuruh kalian supaya menunaikan semua amanah kepada yang berhak menerimanya. Jika kalian memutuskan perkara sesama manusia, hendaklah kalian memutuskan dengan adil. Allah adalah sebaik-baik pemberi nasihat kepada kalian. Allah Maha mendengar pembicaraan kalian dan Maha mengetahui keputusan yang kalian tetapkan dalam mengadili perkara. Wahai kaum mukmin, taatlah kalian kepada Allah dan taatlah kepada Rasul-Nya, serta para pemimpin dari golongan kalian. Jika kalian berbeda pendapat tentang sesuatu, selesaikanlah persoalan kalian dengan berdasar ketentuan Allah dan Rasul-Nya. Jika kalian benar-benar beriman kepada Allah dan hari akhirat, penyelesaian demikian itu lebih baik dan cara terbaik bagi kalian. Wahai Muhammad, tidakkah kamu memperhatikan adanya orang-orang yang mengaku dirinya telah beriman kepada Al-Quran yang diturunkan kepadamu, juga kepada Taurat dan Injil yang diturunkan kepada Rasul sebelum kamu? Dalam menyelesaikan perkara, ternyata mereka lebih senang mengikuti tagut, aturan-aturan sesat, dan meninggalkan syariat Allah. Setan ingin menyesatkan mereka ke jalan yang sangat sesat. Wahai Muhammad, apabila ada yang berkata kepada kaum Yahudi dan Nasrani, marilah kalian mengikuti Al-Quran dan syariat yang Allah turunkan kepada Rasul-Nya, niscaya kamu saksikan orang-orang munafik dari golongan mereka mengingkari kamu dengan sangat kerasnya. Wahai Muhammad, bagaimana nasib orang-orang munafik itu ketika malapetaka menimpa mereka karena ulah mereka sendiri, lalu mereka datang kepadamu seraya bersumpah dengan menyebut nama Allah. Mereka mengatakan bahwa kami hanya menginginkan penyelesaian yang baik dan suasana damai. Orang-orang munafik itu telah Allah ketahui isi hati mereka.
Karena itu, jauhilah perbuatan mereka dan nasihatilah mereka. Katakanlah kepada mereka perkataan yang dapat menyentuh hati mereka. Setiap Rasul yang kami utus hanyalah untuk ditaati atas izin kami. Wahai Muhammad, siapa saja yang semula pura-pura beriman kepadamu, berarti mereka berlaku zalim kepada dirinya sendiri. Sekiranya mereka mau datang kepadamu, lalu memohon ampun kepada Allah, dan kamu pun memintakan ampun untuk mereka, niscaya mereka akan mendapati Allah Maha Penerima Taubat dan Maha Penyayang kepada semua makhluknya. Wahai Muhammad, demi Tuhanmu, orang-orang yang mengaku beriman itu tidak dapat begitu saja dikatakan beriman, sehingga mereka mau mengikuti syariat kamu dalam menyelesaikan perselisihan di antara mereka. Mereka mau menerima keputusanmu tanpa keberatan, dan mereka mengikuti keputusanmu dengan sepenuh hati. Sekiranya kami perintahkan kepada Bani Israel, bunuhlah diri kalian atau tinggalkanlah kampung kalian, pasti hanya sedikit sekali yang mau melakukannya. Sekiranya Bani Israel mau melakukan apa yang Allah perintahkan kepada mereka, maka hal itu lebih baik bagi mereka dan lebih meneguhkan iman mereka. Dengan demikian, niscaya kami akan memberikan kepada mereka pahala yang sangat besar dari sisi kami. Niscaya mereka kami beri hidayah kepada Islam. Siapa saja yang taat kepada Allah dan Rasul-Nya, di akhirat kelak ia akan bersama-sama dengan para nabi, orang-orang yang jujur dalam beriman, orang yang mati syahid, dan orang-orang saleh yang telah Allah beri nikmat. Mereka itu adalah teman-teman yang sangat baik bagi orang-orang mukmin. Demikian itu adalah rahmat dari Allah. Cukuplah Allah yang mengetahui perbuatan mereka. Wahai kaum mukmin, siapkanlah diri kalian dengan sebaik-baiknya untuk berperang. Hendaklah kalian pergi berperang berkelompok-kelompok atau maju bersama-sama. Wahai kaum mukmin, di tengah kalian ada orang-orang munafik yang enggan untuk pergi berperang. Jika kalian ditimpa kekalahan, ia berkata, "Sungguh Allah telah menyelamatkan diriku, karena aku tidak turut pergi berperang bersama mereka." Wahai kaum mukmin, jika Allah memberikan kemenangan kepada kalian, sungguh orang munafik akan mengatakan seolah-olah kalian tidak pernah berteman baik dengannya. Orang munafik itu berkata, "Alangkah baiknya sekiranya aku dahulu ikut berperang bersama orang-orang mukmin. Aku tentu akan mendapatkan harta rampasan perang yang sangat banyak." Orang-orang yang mengutamakan pahala akhirat daripada kehidupan dunia, hendaklah mereka berperang untuk membela Islam. Siapa saja yang berperang untuk membela Islam, baik ia terbunuh atau menang, kami akan memberikan pahala yang sangat besar kepadanya di akhirat. Wahai kaum mukmin, mengapa kalian tidak mau berperang untuk membela Islam? Padahal kaum laki-laki, perempuan, dan anak-anak yang tertindas telah berdoa, "Wahai Tuhan kami, keluarkanlah kami dari negeri yang penduduknya berbuat zalim. Berikanlah kepada kami seorang penolong dari sisimu. Berikanlah kepada kami seorang pembela dari sisimu." Orang-orang beriman berperang untuk membela Islam, sedangkan orang-orang kafir berperang di jalan setan. Wahai kaum mukmin, perangilah para pengikut setan. Sungguh sejak dahulu siasat setan itu sangat lemah. Wahai Muhammad, apakah kamu tidak memperhatikan para sahabat di Mekah yang ingin segera berperang sebelum ada perintah? Mereka diseru, "Janganlah kalian tergesa-gesa untuk berperang. Akan tetapi, lebih dahulu, laksanakan sholat dan keluarkan zakat." Namun ketika para sahabat hijrah ke Madinah, lalu diperintahkan untuk berperang, tiba-tiba sebagian dari mereka takut kepada golongan kafir Quraisy, seperti takut mereka kepada Allah, atau bahkan lebih takut lagi. Sebagian sahabat itu berkata, "Wahai Tuhan kami, mengapa engkau wajibkan perang kepada kami? Alangkah baiknya sekiranya engkau menundanya beberapa waktu lagi." Wahai Muhammad, katakanlah, kesenangan dunia itu sangat remeh, sedangkan pahala akhirat jauh lebih baik bagi siapa saja yang takwa, taat kepada Allah dan bertauhid. Wahai kaum mukmin, kalian sedikit pun tidak akan diperlakukan secara zalim. Wahai manusia, dimanapun kalian berada, maut akan mengejar kalian, sekalipun kalian berada di benteng-benteng yang kokoh. Jika kaum mukmin mendapatkan kemenangan, orang-orang munafik yang tidak ikut berperang berkata, "Kemenangan itu dari Allah." Jika kaum mukmin kalah, orang-orang munafik itu berkata, "Wahai Muhammad, kekalahan ini karena kamu." Wahai Muhammad, katakanlah, menang atau kalah dalam perang, semuanya dari Allah. Akan tetapi, mengapa kaum munafik nyaris tidak mampu memahami hal ini? Wahai manusia, apapun nikmat yang kalian peroleh, semuanya datang dari Allah. Apapun musibah yang menimpa kalian, adalah karena kesalahan kalian sendiri. Wahai Muhammad, kami telah mengutusmu sebagai Rasul kepada umat manusia. Cukuplah Allah sebagai saksi atas kebenaran kenabian kamu.
Siapa saja yang taat kepada Rasul-Nya, berarti ia taat kepada Allah. Wahai Muhammad, siapa saja yang ingkar kepada Rasul Allah, kami tidak mengutusmu untuk menjadi pelindung bagi orang-orang kafir. Orang-orang munafik berkata kepada Nabi, kami taat kepadamu. Wahai Muhammad, setelah orang-orang munafik itu meninggalkan kamu, sebagian mereka berunding pada malam hari untuk mengatur siasat melawan kamu. Allah mencatat siasat jahat mereka. Wahai Muhammad, jangan kamu pedulikan orang-orang munafik itu. Pasrahkanlah dirimu kepada Allah. Cukuplah Allah menjadi pembelamu. Apakah orang-orang munafik itu tidak mau memperhatikan Al-Quran dengan seksama? Sekiranya Al-Quran ini datang dari selain Allah, niscaya mereka akan mendapati dalam Al-Quran ini banyak sekali ayat-ayat yang saling bertentangan. Jika orang-orang munafik mengetahui kekuatan atau kelemahan kaum muslim, mereka segera menyebarluaskannya kepada musuh. Sekiranya orang-orang munafik itu mau menyerahkan kepada Rasul dan para pemimpin kaum mukmin untuk mengatasi kelemahan kaum mukmin, niscaya Rasul dan para pemimpin itu akan mencari penyelesaiannya. Wahai kaum mukmin, sekiranya bukan karena rahmat Allah dan karunia-Nya kepada kalian, niscaya kalian semua sudah mengikuti bisikan setan. Hanya sedikit dari kalian yang tidak mengikutinya. Wahai kaum mukmin, perangilah orang-orang kafir demi membela Islam. Seseorang tidak diberi beban kecuali sesuai kemampuannya. Wahai Muhammad, bangkitkanlah semangat kaum mukmin untuk berperang. Semoga Allah menghilangkan beban penderitaan yang ditimpakan orang-orang kafir kepada orang-orang mukmin. Allah jauh lebih kuat dan lebih kuasa dalam memberikan hukuman kepada orang-orang kafir. Siapa saja yang memberi pertolongan untuk berbuat kebaikan, maka kelak di akhirat dia akan mendapatkan pahala atas pertolongan yang diberikan kepada orang lain itu. Akan tetapi, siapa saja yang memberi pertolongan untuk berbuat dosa, di akhirat kelak dia akan menanggung siksa atas perbuatan dosanya itu. Allah Maha mengawasi semua perbuatan makhluknya. Wahai kaum mukmin, bila kalian diberi ucapan salam oleh sesama mukmin, hendaklah kalian membalasnya dengan ucapan salam yang lebih baik, atau dengan ucapan salam yang sama. Allah pasti membalas semua perbuatan kalian. Allah adalah Tuhan, tiada Tuhan selain Allah. Sungguh Allah akan mengumpulkan kalian pada hari kiamat, hari yang tidak diragukan lagi datangnya. Siapakah yang lebih benar perkataannya tentang hari kiamat daripada Allah? Wahai kaum mukmin, mengapa kalian berpecah menjadi dua golongan dalam menghadapi kaum munafik? Padahal Allah telah menjadikan orang-orang munafik rugi karena dosa-dosa mereka. Apakah kalian ingin dapat memberi petunjuk kepada orang-orang yang telah berbuat dosa, lalu Allah jadikan mereka sesat? Siapa saja yang Allah jadikan sesat karena dosa-dosanya, tidak ada jalan baginya untuk mendapatkan hidayah. Wahai kaum mukmin, orang-orang munafik sangat ingin kalian menjadi kafir seperti mereka, sehingga kalian sama dengan mereka. Karena itu, janganlah seorang pun di antara orang-orang munafik kalian jadikan teman kepercayaan sampai mereka mau hijrah di jalan Allah. Jika orang-orang munafik menolak berhijrah, tawanlah mereka dan bunuhlah mereka dimanapun kalian mendapati mereka. Janganlah seorang pun di antara orang-orang munafik kalian jadikan teman kepercayaan dan penolong dalam membela agama kalian. Wahai kaum mukmin, adapun orang-orang munafik yang bergabung dengan kaumnya yang ada ikatan perjanjian damai dengan kalian, atau mereka datang kepada kalian dan menyatakan dengan sungguh-sungguh untuk tidak memerangi kalian, atau tidak memerangi kaum mereka yang telah berdamai dengan kalian, maka mereka itu boleh kalian jadikan teman. Sekiranya Allah takdirkan orang-orang munafik dapat menguasai kalian, pasti mereka akan memerangi kalian. Jika orang-orang munafik tidak lagi memerangi kalian dan mau mengadakan perjanjian damai dengan kalian, maka Allah tidak mengizinkan kalian untuk memerangi mereka. Wahai kaum mukmin, kalian akan mendapati sebagian lain dari kaum munafik ingin berdamai dengan kalian. Jika kalian menang terhadap kaum musyrik, mereka memihak kaum musyrik. Jika kaum musyrik menang atas kalian, setiap kali mereka diajak mengganggu kaum mukmin, niscaya mereka mau melakukannya. Jika mereka tidak mau menghentikan permusuhan dengan kalian, tidak mau mengadakan perjanjian damai dengan kalian, dan tidak mau menahan diri dari memerangi kalian, maka bersiap-siaplah kalian menghadapi mereka. Perangilah mereka dimanapun kalian menemui mereka. Kami telah memberikan kekuasaan kepada kalian untuk memerangi mereka dengan alasan yang benar. Seorang mukmin sama sekali tidak patut membunuh mukmin lainnya kecuali karena keliru. Siapa saja yang membunuh seorang mukmin karena keliru, hukumannya adalah memerdekakan seorang budak mukmin dan membayar denda kepada keluarganya, kecuali bila keluarganya mau memaafkannya. Wahai kaum mukmin,
Apabila yang terbunuh itu seorang mukmin dari kaum yang ada permusuhan dengan kalian, hukumannya adalah membebaskan seorang budak mukmin. Apabila yang terbunuh berasal dari kaum yang ada perjanjian damai dengan kalian, hendaklah si pembunuh memberikan denda yang diserahkan kepada keluarga yang terbunuh dan membebaskan seorang budak mukmin. Bagi pembunuh yang tidak mampu memenuhi ketentuan ini, ia wajib berpuasa 2 bulan berturut-turut sebagai tanda bertaubat kepada Allah. Allah Maha mengetahui kelemahan kalian dan Maha bijaksana mengatur syariat untuk kalian. Siapa saja yang dengan sengaja membunuh seorang mukmin, maka hukumannya adalah neraka jahanam. Pembunuh itu kekal di dalam neraka. Allah murka kepadanya dan melaknatnya. Allah menyediakan azab yang sangat berat bagi pembunuh itu. Wahai kaum mukmin, apabila kalian berperang untuk membela Islam, hendaklah kalian benar-benar meneliti berita yang kalian terima. Janganlah kalian berkata kepada orang-orang yang kalian dapati tanda-tanda keislaman pada mereka, kamu bukan seorang mukmin, hanya karena kalian menginginkan harta kesenangan dunia. Padahal di sisi Allah ada harta rampasan yang banyak sekali. Begitulah yang kalian lakukan dahulu, lalu Allah memberikan rahmat kepada kalian. Karena itu, hendaklah kalian meneliti setiap berita yang kalian terima. Allah Maha mengetahui semua yang kalian lakukan. Orang-orang mukmin yang tinggal di rumah tidak mau ikut berperang, padahal ia tidak ada halangan. Ia tidak sama martabatnya dengan orang-orang mukmin yang berjihad untuk membela Islam dengan harta dan jiwa mereka. Allah melebihkan 1 derajat orang-orang yang berjihad dengan harta dan jiwanya daripada orang-orang yang tetap tinggal di rumah. Masing-masing telah Allah berikan janji pahala di akhirat. Allah lebihkan orang-orang yang berjihad dengan pahala yang sangat besar daripada orang-orang yang tetap tinggal di rumah. Di surga, Allah lebihkan orang-orang yang berjihad beberapa derajat. Allah juga berikan pengampunan dan rahmat kepada mereka. Allah Maha Pengampun dan Maha Penyayang kepada orang mukmin yang tetap tinggal di rumah. Ketika orang-orang yang tidak mau berhijrah ke Madinah menghadapi sakaratul maut, mereka didatangi para malaikat. Para malaikat bertanya kepada orang-orang itu, "Mengapa kalian tidak mau berhijrah?" Mereka menjawab, "Kami dahulu adalah orang-orang yang tertindas di negeri Makkah." Para malaikat berkata, "Bukankah bumi Allah sangat luas sehingga kalian dapat berhijrah ke tempat itu? Tempat tinggal mereka di akhirat adalah jahanam, tempat tinggal yang sangat buruk. Adapun kaum mukmin laki-laki, kaum perempuan dan anak-anak yang lemah, sehingga mereka tidak mampu dan tidak mengetahui jalan untuk pergi ke tempat hijrah. Mudah-mudahan mereka itu diampuni oleh Allah. Allah Maha Pemaaf lagi Maha Pengampun kepada para hambanya yang tertindas. Siapapun yang berhijrah di jalan Allah, niscaya ia akan mendapatkan peluang yang sangat besar dan rezeki yang sangat banyak di muka bumi ini. Siapapun yang keluar dari rumahnya untuk berhijrah di jalan Allah dan Rasul-Nya, kemudian ia mati dalam perjalanan hijrah, maka pasti Allah akan memberikan pahala kepadanya. Allah Maha Pengampun dan Maha Penyayang kepada para hambanya yang berhijrah. Wahai kaum mukmin, jika kalian melakukan perjalanan di muka bumi, kalian tidak berdosa untuk mengqashar salat 4 rakaat menjadi 2 rakaat jika kalian khawatir salat kalian terganggu oleh orang-orang kafir. Orang-orang kafir itu benar-benar musuh kalian yang nyata. Wahai Muhammad, jika kamu berada di tengah pasukan perang mukmin, lalu kamu melakukan solat bersama mereka, maka bagilah pasukanmu menjadi 2 kelompok. Kedua kelompok berdiri solat bersama kamu menghadap musuh seraya memegang senjata sampai ruku di rakaat pertama. Ketika kamu sujud pertama, kelompok kedua tetap berdiri menghadap musuh. Setelah kelompok pertama selesai sujud, mereka mundur ke belakang lalu digantikan kelompok kedua untuk sujud kedua. Kelompok pertama menghadap musuh seraya memegang senjata. Setelah kelompok kedua selesai sujud, kedua kelompok itu sholat rakaat kedua bersama kamu sampai ruku. Ketika kamu sujud pertama, kelompok kedua ikut sujud, sedangkan kelompok pertama tetap berdiri menghadap musuh. Setelah kelompok kedua selesai sujud, maka kelompok pertama sujud kedua, kemudian salam bersama. Orang-orang kafir menginginkan kalian melengahkan senjata-senjata kalian dan perlengkapan perang kalian. Mereka ingin menyerang kalian dengan serangan mendadak dan serentak. Kalian tidak berdosa meletakkan senjata-senjata kalian karena gangguan hujan atau karena sakit. Kalian harus tetap siap siaga dalam medan perang. Allah menyediakan azab yang sangat menghinakan martabat orang-orang kafir. Wahai kaum mukmin, jika kalian telah menyelesaikan sholat, hendaklah kalian tetap mengingat Allah dengan berdiri, duduk, atau berbaring. Jika kalian telah aman dari gangguan orang kafir, maka laksanakanlah sholat seperti biasa.
Solat itu waktu-waktunya telah ditetapkan bagi orang-orang mukmin dan berlaku untuk selamanya. Wahai kaum mukmin, janganlah kalian lemah semangat dalam mengejar kaum kafir. Jika kalian merasakan sakit, mereka pun merasakan sakit seperti kalian. Kalian mengharapkan pahala dari Allah, sedangkan orang-orang kafir sama sekali tidak mengharapkan pahala dari Allah. Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana dalam menetapkan syariat perang. Wahai Muhammad, kami telah menurunkan Al-Quran kepada kamu untuk menjelaskan kebenaran yang pasti. Wahai Muhammad, gunakan Al-Quran untuk mengadili manusia sesuai dengan yang Allah ajarkan kepadamu. Janganlah kamu menjadi pembela orang-orang yang mengkhianati syariat Allah. Wahai Muhammad, mohonlah ampun kepada Allah. Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang kepada orang yang bertaubat. Wahai Muhammad, janganlah kamu melayani perdebatan dengan orang-orang yang telah berbuat jahat, tetapi menuduh orang lain yang melakukannya. Allah tidak menyukai orang-orang yang telah berbuat jahat, tetapi menuduh orang lain yang melakukannya lagi suka berbuat dosa. Orang-orang yang telah berbuat jahat, tetapi menuduh orang lain yang melakukannya, mereka takut kepada manusia, tetapi tidak takut kepada Allah. Allah selalu mengawasi mereka ketika mereka berada pada malam hari dan melontarkan tuduhan kepada orang lain perbuatan yang tidak diridhoi oleh Allah. Allah selalu mengawasi perbuatan khianat mereka. Wahai Muhammad, orang-orang itulah yang selalu menyalahi kamu demi mengejar kesenangan hidup di dunia. Pada hari kiamat kelak, siapakah yang membela mereka dari pengadilan Allah? Atau siapakah kelak yang menjadi penolong mereka dari siksa Allah? Siapa saja yang berbuat dosa besar atau kecil, kemudian ia memohon ampun kepada Allah, niscaya ia akan mendapati Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang kepada hambanya yang bertaubat. Siapa saja yang berbuat dosa, sungguh ia telah merugikan dirinya sendiri. Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana dalam mengatur syariat bertaubat. Siapa saja yang berbuat kesalahan atau dosa, kemudian ia menuduh orang lain yang menjadi pelakunya karena ingin berlepas diri, sungguh ia telah memfitnah dan berbuat dosa yang sangat nyata. Wahai Muhammad, sekiranya bukan karena rahmat Allah dan karunia-Nya kepadamu, niscaya usaha keras sebagian dari pendeta Yahudi dan Nasrani akan berhasil menyesatkan kamu. Sebagian dari pendeta Yahudi dan Nasrani tidaklah dapat menyesatkan kamu. Mereka justru menyesatkan diri mereka sendiri. Mereka tidak akan dapat merugikan kamu sedikit pun. Allah telah menurunkan Al-Quran dan As-Sunnah kepadamu. Allah telah mengajarkan kepadamu syariat yang sebelumnya tidak kamu ketahui. Rahmat Allah kepadamu sangat besar. Kebanyakan pembicaraan orang-orang tidak beriman itu tidak ada manfaatnya. Adapun pembicaraan yang bermanfaat yaitu pembicaraan orang yang menyuruh berderma atau menyuruh berbuat ma'ruf atau mendamaikan orang-orang yang berselisih. Siapa saja yang melakukan perbuatan demikian itu demi mencari keridhaan Allah, kami akan memberikan pahala yang sangat besar kepadanya. Siapa saja yang menentang agama tauhid yang dibawa Rasulullah setelah jelas bukti kebenaran baginya, dan ia tetap mengikuti agama selain agama tauhid yang diikuti kaum mukmin, kami akan biarkan dia berpaling ke jalan sesat yang disukainya. Kami akan masukkan dia ke dalam neraka jahanam. Neraka jahanam itu adalah seburuk-buruk tempat tinggal. Apabila Allah disekutukan dengan Tuhan-Tuhan rekayasa manusia, maka Allah tidak akan mengampuni dosa pelakunya. Allah mau mengampuni dosa-dosa selain dosa syirik bagi siapa yang dikehendakinya. Siapa saja yang menyekutukan Allah, sungguh ia telah melakukan kesesatan yang sangat jauh. Orang-orang musyrik ketika berdoa, mereka menyebut nama Tuhan-Tuhan selain Allah. Mereka menyebut nama-nama berhala. Nama-nama yang mereka sebut itu hanyalah setan yang terkutuk. Allah melaknat orang yang ketika berdoa menyebut nama berhala. Setan berujar, wahai Tuhan, sungguh aku akan menjadikan sebagian dari hamba-hambamu berbuat syirik sebagai dosa yang pasti mereka lakukan. Wahai Tuhan, sungguh aku akan sesatkan manusia. Aku munculkan angan-angan kosong pada diri mereka. Aku suruh manusia berbuat sesat, sehingga mereka kelak akan memotong telinga-telinga hewan. Aku perintahkan kepada manusia untuk berbuat syirik, sehingga mereka mau mengubah ciptaan Allah. Siapa saja yang menjadikan setan sebagai panutan selain Allah, sungguh ia telah menderita kerugian yang sangat nyata. Setan memberi janji kepada para pengikutnya, dan melambungkan angan-angan kosong mereka. Janji-janji setan kepada manusia semuanya palsu. Tempat tinggal pengikut setan adalah neraka jahanam. Mereka tidak akan menemukan jalan keluar dari jahanam. Adapun orang-orang yang beriman dan beramal soleh akan dimasukkan ke dalam surga-surga yang di bawahnya mengalir sungai-sungai. Penghuni surga kekal di dalamnya untuk selamanya. Janji Allah itu pasti benar. Siapakah yang lebih benar perkataannya daripada Allah?
Wahai kaum musyrik, jalan untuk mendapatkan surga bukanlah seperti angan-angan kalian, dan bukan pula seperti angan-angan kaum Yahudi dan Nasrani. Siapa saja yang tetap melakukan dosa sampai sakaratul maut, pasti dia akan diberi hukuman. Dia tidak akan mendapatkan penolong dan pembela selain Allah. Siapa saja, baik laki-laki maupun perempuan yang melakukan sesuatu amal soleh karena dorongan iman, mereka akan masuk ke dalam surga. Mereka tidak akan dikurangi pahalanya sedikit pun. Siapakah yang lebih baik agamanya daripada orang yang menaati Islam karena Allah, beramal soleh dan mengikuti agama Ibrahim yang benar? Allah telah menjadikan Ibrahim sebagai orang kepercayaannya. Semua yang ada di langit dan di bumi hanyalah milik Allah. Allah selalu mengawasi semua yang ada. Wahai Nabi, orang-orang mukmin minta fatwa kepadamu tentang hak waris bagi kaum perempuan. Katakanlah, wahai kaum mukmin, Allah memberi fatwa kepada kalian sebagaimana ayat-ayat Al-Quran yang dibacakan kepada kalian tentang hak waris bagi perempuan dan anak-anak yatim perempuan yang sebelumnya tidak kalian beri hak waris yang menjadi hak mereka. Kalian berkeinginan menikahi anak yatim perempuan yang berharta, dan kalian tidak mau memberikan waris kepada anak-anak yang masih kecil. Wahai Muhammad, katakanlah kepada kaum mukmin, hendaklah kalian mengurus anak-anak yatim dengan adil. Apapun kebaikan yang kalian lakukan, Allah senantiasa Maha mengetahui. Seorang istri yang khawatir suaminya tidak memperhatikan kepentingan dirinya atau akan menceraikannya, suami istri itu tidak berdosa untuk berdamai dengan sungguh-sungguh. Perdamaian itu lebih baik daripada perceraian, tetapi manusia berwatak kikir untuk berbuat baik. Wahai suami istri, jika kalian berbuat baik dan taat kepada Allah, maka Allah Maha mengetahui kebaikan kalian. Wahai para suami, kalian tidak akan sanggup berbuat adil sepenuhnya kepada istri-istri kalian, sekalipun kalian sangat menginginkannya. Karena itu, kalian jangan condong kepada salah seorang istri kalian, lalu kalian tinggalkan istri yang lain tanpa menggilirnya. Kalian perlakukan dia seperti barang yang tidak berguna. Wahai suami istri, jika kalian berdamai dan taat kepada Allah, maka Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang kepada suami istri yang mau berdamai. Jika suami istri bercerai, maka Allah akan memberikan kecukupan rezekinya kepada masing-masing. Allah Maha Luas rahmatnya dan Maha Bijaksana dalam mengatur syariat untuk menyelesaikan perselisihan suami istri. Semua yang ada di langit dan di bumi hanyalah milik Allah. Wahai kaum mukmin, kami telah memerintahkan kepada kaum Yahudi dan Nasrani sebelum kalian, dan juga kepada kalian untuk taat kepada Allah. Jika mereka kafir, maka sesungguhnya semua yang ada di langit dan di bumi hanyalah milik Allah. Allah tidak memerlukan ketaatan manusia, lagi Maha terpuji sifat-sifatnya. Semua yang ada di langit dan di bumi hanyalah milik Allah. Allah cukup berkuasa atas semua makhluknya. Wahai manusia, jika Allah menghendaki, niscaya Allah akan melenyapkan kalian dan menggantinya dengan generasi baru. Allah Maha Kuasa berbuat demikian. Siapapun yang menginginkan balasan di dunia, sungguh Allah memiliki balasan di dunia dan balasan di akhirat. Allah Maha mendengar semua yang kalian katakan dan Maha mengetahui semua yang kalian perbuat. Wahai kaum mukmin, jadilah kalian penegak keadilan, memberi kesaksian karena Allah, sekalipun terhadap diri kalian sendiri, ibu bapak kalian, atau kerabat dekat kalian. Jika kalian kaya atau miskin, maka Allah lebih utama daripada golongan kaya maupun golongan miskin. Karena itu, janganlah kalian mengikuti hawa nafsu kalian, sehingga kalian berlaku tidak adil. Jika kalian ragu-ragu, atau kalian mendapatkan rintangan dalam memberikan kesaksian, maka Allah Maha mengetahui semua perbuatan kalian. Wahai orang-orang yang beriman kepada Isa, berimanlah kalian kepada Allah dan kepada Muhammad. Berimanlah juga kalian kepada Al-Quran, kitab yang telah diturunkan kepada Rasulnya, dan Taurat serta Injil yang telah Allah turunkan sebelumnya. Siapa saja yang kafir kepada Allah dan para malaikat, kitab-kitabnya, rasul-rasulnya, dan hari akhirat, maka sungguh ia telah sangat jauh sesatnya. Orang-orang yang beriman, kemudian kafir, kemudian beriman, kemudian kembali kafir, kemudian bertambah keras kekafirannya, Allah tidak akan memberikan pengampunan kepada mereka. Allah tidak akan memberikan hidayah kepada mereka. Wahai Muhammad, kabarkanlah kepada orang-orang munafik bahwa mereka akan mendapatkan azab yang sangat menyakitkan di akhirat. Orang-orang munafik yaitu orang-orang yang telah menjadikan orang-orang kafir sebagai teman kepercayaan, melebihi kepercayaannya kepada orang-orang mukmin. Apakah orang-orang munafik ingin mendapat kejayaan bersama orang-orang kafir? Padahal semua kejayaan hanyalah milik Allah. Wahai kaum mukmin, Allah telah memberikan penjelasan di dalam Al-Quran kepada kalian.
Jika kalian mendengar olok-olokan orang-orang kafir terhadap ayat-ayat Al-Quran, maka janganlah kalian duduk bersama mereka sampai mereka beralih ke pembicaraan yang lain. Karena jika kalian tetap duduk bersama mereka, berarti kalian sama dengan mereka. Allah akan mengumpulkan semua orang munafik dan orang kafir di dalam neraka jahanam. Wahai kaum mukmin, orang-orang munafik selalu mengharap musibah menimpa kalian. Jika kalian mendapatkan kemenangan dari Allah, orang-orang munafik berkata, "Wahai kaum mukmin, bukankah dahulu kalian bersama kami?" Akan tetapi, jika orang-orang kafir yang mendapatkan kemenangan, orang-orang munafik berkata, "Wahai orang-orang kafir, bukankah kalian dahulu telah kami beritahu tentang keadaan orang-orang mukmin, dan kami membela kalian menghadapi tantangan orang-orang mukmin? Allah kelak akan mengadili kalian semua pada hari kiamat. Allah tidak akan memberi jalan kepada orang-orang kafir untuk mengalahkan kebenaran hujah orang-orang mukmin." Orang-orang munafik selalu menyangka bahwa Allah dapat ditipu, padahal sebenarnya orang-orang munafiklah yang tertipu oleh anggapan mereka sendiri. Apabila orang-orang munafik sholat, mereka melakukannya dengan bermalas-malasan karena sekadar ingin mencari pujian manusia. Hanya sedikit sekali kaum munafik yang mau mengingat Allah. Orang-orang munafik terombang-ambing antara keimanan dan kekafiran. Orang-orang munafik tidak termasuk golongan orang beriman dan tidak termasuk golongan kafir. Wahai Muhammad, siapa saja yang banyak berbuat dosa, lalu Allah jadikan ia sesat, engkau tidak akan mendapatkan cara untuk memberi hidayah keimanan kepadanya. Wahai kaum mukmin, janganlah kalian menjadikan selain orang mukmin sebagai pemimpin kalian. Apakah kalian ingin Allah menimpakan siksanya dengan terang-terangan kepada kalian karena memilih orang kafir menjadi pemimpin kalian? Di akhirat kelak, orang-orang munafik berada di bagian neraka paling bawah. Mereka tidak akan mendapatkan seorang pun yang dapat menolong mereka dari siksa neraka. Adapun orang-orang yang bertaubat, beramal soleh, teguh dalam mengikuti agama Allah, dan ikhlas melaksanakan syariat agama mereka karena Allah, maka orang-orang itu termasuk golongan mukmin. Allah akan memberikan pahala yang sangat besar kepada orang-orang mukmin. Wahai kaum mukmin, Allah tidak akan memberikan azab kepada kalian jika kalian taat dan beriman kepadanya. Di akhirat kelak, Allah tetap memberikan pahala besar kepada kalian. Sekalipun amal soleh kalian sedikit, Allah Maha mengetahui keadaan kalian. Allah tidak menyukai perkataan yang menyakitkan hati orang lain. Adapun orang yang teraniaya boleh mengeluarkan perkataan yang keras ketika mengadukan perkaranya kepada hakim. Allah senantiasa Maha mendengar pengaduan hambanya, lagi Maha mengetahui pengaduan yang benar dan yang salah. Wahai kaum mukmin, jika kalian menampakkan atau merahasiakan perbuatan baik, atau kalian memaafkan perbuatan yang tidak baik, maka Allah selalu Maha pemberi maaf, lagi Maha kuasa untuk menghukum orang yang bersalah. Ada orang-orang yang kafir kepada Allah dan kepada para Rasulnya, dan ada orang-orang yang memisahkan antara keimanan kepada Allah dengan keimanan kepada para Rasulnya dengan berkata, "Kami beriman kepada sebagian Nabi, tetapi kami kafir kepada sebagian Nabi lainnya." Orang-orang yang memisahkan antara keimanan kepada Allah dengan keimanan kepada para Rasulnya, itu karena mereka ingin iman kepada beberapa Nabi yang mereka cintai, tetapi kafir kepada beberapa Nabi yang mereka benci. Orang-orang yang kafir kepada Allah dan kepada para Rasulnya, dan orang-orang yang kafir kepada sebagian Rasulnya adalah orang-orang yang kafir sejati. Kami siapkan untuk orang-orang kafir itu siksa yang amat menghinakan martabat mereka di akhirat. Adapun orang-orang yang beriman kepada Allah dan para Rasulnya, dan mereka tidak memisahkan antara keimanan kepada Rasul yang satu dengan lainnya, maka mereka akan memperoleh pahala surga. Allah senantiasa Maha Pengampun dan Maha Penyayang kepada orang-orang yang beriman kepada semua Rasulnya. Wahai Muhammad, kaum Yahudi meminta kepadamu agar kamu menurunkan sebuah kitab dari langit untuk mereka. Kaum Yahudi dahulu pernah meminta kepada Musa hal yang lebih besar daripada itu. Mereka dahulu berkata, "Perlihatkanlah Allah dengan terang-terangan kepada kami." Karena kezaliman mereka itu, mereka disambar petir. Setelah datang bukti-bukti kebenaran kenabian Musa, kemudian mereka membuat patung anak sapi untuk disembah. Kami telah memaafkan perbuatan dosa mereka. Kami telah berikan mukjizat-mukjizat yang jelas kepada Musa. Bukit Tursina telah kami angkat di atas kaum Musa untuk menjadi saksi atas janji mereka. Kami telah berfirman kepada kaum Musa, "Masuklah ke pintu negeri Palestina dengan bersujud." Kami berfirman kepada mereka, "Janganlah kalian melakukan pelanggaran pada hari Sabat." Kami telah adakan perjanjian yang kuat dengan kaum Musa.
Karena kaum Musa telah melanggar janji dan mereka telah ingkar kepada syariat Allah, serta telah membunuh beberapa nabi dengan dalih yang tidak benar dengan berkata, hati kami telah tertutup untuk menerima kebenaran kenabian Musa. Bahkan karena dosa-dosa mereka, Allah patrikan kekafiran pada hati mereka, sehingga hanya sedikit dari mereka yang mau beriman kepada Musa. Kaum Musa telah kafir kepada Isa. Mereka juga berdusta dalam menuduh Maryam berzina. Kaum Musa telah kafir karena mereka berkata, kami telah membunuh Al-Masih, Isa bin Maryam, seorang Rasul Allah. Padahal mereka dahulu tidak membunuhnya. Mereka juga tidak menyalibnya, tetapi penglihatan merekalah yang tertipu. Kaum Musa yang kafir berselisih tentang kebenaran penyaliban Isa. Hati mereka benar-benar penuh keraguan. Mereka pun tidak memiliki bukti kebenaran sedikit pun. Mereka hanya menduga-duga. Mereka sebenarnya tidak yakin telah membunuh Isa. Allah benar-benar telah mengangkat Isa ke hadiratnya. Allah Maha Perkasa menggagalkan tipu daya orang kafir dan Maha Bijaksana menyelamatkan hambanya. Setiap orang Yahudi dan Nasrani kelak benar-benar akan beriman kepada Isa ketika Isa turun kembali ke dunia dan sebelum Isa wafat. Pada hari kiamat, Isa menjadi saksi atas keimanan mereka. Kami haramkan bagi orang-orang Yahudi hal-hal yang baik yang semula kami halalkan bagi mereka, karena mereka berlaku zalim dan banyak menyimpang dari ajaran nabinya. Kaum Yahudi juga memungut riba, padahal mereka telah dilarang untuk memakan harta manusia dengan cara yang batil. Kami siapkan azab yang sangat pedih bagi orang-orang kafir itu. Wahai Muhammad, di antara cendekiawan Yahudi, Nasrani, dan orang-orang yang beriman kepada Nabi sebelummu, ada yang beriman kepada Al-Quran yang diturunkan kepadamu, dan Taurat serta Injil yang diturunkan sebelum kamu. Mereka melaksanakan sholat, mengeluarkan zakat, dan beriman kepada Allah dan hari akhirat. Mereka itu akan kami beri pahala yang besar di akhirat. Wahai Muhammad, kami telah menurunkan wahyu kepadamu, sebagaimana kami telah menurunkan wahyu kepada Nuh dan kepada nabi-nabi sesudahnya. Kami telah menurunkan wahyu kepada Ibrahim, Ismail, Ishak, Yakub, dan anak cucunya, Isa, Ayub, Yunus, Harun, Sulaiman. Kami juga telah menurunkan kitab Zabur kepada Daud. Wahai Muhammad, kami juga telah menurunkan kitab kepada Rasul-Rasul sebelumnya yang sebagian telah kami ceritakan kepadamu dan sebagian lain tidak kami ceritakan kepadamu. Allah benar-benar telah berbicara langsung kepada Musa. Para Rasul menyampaikan kabar gembira dan ancaman kepada umatnya, agar kelak di akhirat tidak ada alasan bagi umat-umat para nabi itu untuk membantah Allah dengan mengatakan bahwa Allah tidak mengutus Rasul-Rasulnya kepada hamba-hambanya. Allah Maha Perkasa menghukum kaum yang durhaka dan Maha Bijaksana dalam memilih hamba-hambanya yang dijadikan Rasul. Wahai Muhammad, Allah benar-benar menjadi saksi atas semua yang telah diturunkan kepadamu. Allah telah menurunkan Al-Quran kepadamu karena Dia mengetahui bahwa hanya kamulah yang patut menerima Al-Quran. Para malaikat juga menjadi saksi atas kebenaran Al-Quran. Cukuplah Allah sebagai saksi atas kebenaran kenabianmu. Orang-orang kafir dan orang-orang yang menghalangi manusia untuk masuk Islam, sungguh mereka itu telah sangat jauh sesatnya. Allah tidak akan memberi ampunan sedikit pun kepada orang-orang kafir dan orang-orang yang berbuat syirik. Mereka itu tidak akan mendapatkan hidayah dari Allah. Orang-orang kafir dan orang-orang musyrik hanya memperoleh jalan menuju neraka jahanam. Mereka akan menghuni neraka jahanam untuk selamanya. Memasukkan mereka ke dalam neraka jahanam adalah sangat mudah bagi Allah. Wahai manusia, Muhammad telah datang kepada kalian sebagai seorang Rasul Allah yang membawa Al-Quran dari Tuhan kalian. Karena itu, berimanlah kalian kepadanya. Beriman kepada Muhammad itu lebih baik bagi kalian. Jika kalian kafir kepada Muhammad, maka semua yang ada di langit dan di bumi hanyalah milik Allah. Allah Maha mengetahui perbuatan kalian dan Maha Bijaksana dalam menghukum kalian. Wahai kaum Yahudi dan Nasrani, janganlah kalian menambahkan sesuatu yang tidak diajarkan Allah dan Rasul-Nya pada agama kalian. Janganlah kalian mengatakan sesuatu yang tidak benar, lalu kalian atasnamakan agama Allah. Al-Masih Isa bin Maryam adalah utusan Allah dan titahnya. Isa bin Maryam adalah ruh yang telah Allah berikan kepada Maryam. Karena itu, berimanlah kalian kepada Allah dan para Rasul-Nya. Janganlah kalian mengatakan bahwa Allah itu tiga. Berhentilah kalian dari perkataan dusta itu. Hal itu lebih baik bagi kalian. Allah adalah Tuhan yang Esa. Maha suci Allah dari mempunyai anak. Semua yang ada di langit dan di bumi hanyalah milik Allah. Cukuplah Allah sebagai saksi atas kebenaran keesaannya. Isa Al-Masih tidak merasa rendah diri untuk menjadi hamba Allah. Begitu juga para malaikat yang dekat kepadanya.
Siapa saja yang merasa rendah diri sebagai hamba Allah dan merasa enggan taat kepadanya, pada hari akhirat kelak Allah akan mengembalikan semua manusia kepadanya. Adapun orang-orang yang beriman dan beramal soleh, maka Allah akan menyempurnakan pahala surga bagi mereka. Allah akan menambahkan rahmatnya kepada mereka. Adapun orang-orang yang merasa rendah diri sebagai hamba Allah dan enggan taat kepadanya, Allah akan menimpakan azab kepada mereka dengan azab yang pedih. Mereka tidak akan mendapat pembela dan penolong selain Allah dari siksa neraka di akhirat. Wahai manusia, telah datang kepada kalian bukti kebenaran kenabian Muhammad dari Tuhan kalian. Kami telah turunkan Al-Quran kepada kalian sebagai suatu kebenaran yang jelas dan mudah dipahami. Adapun orang-orang yang beriman kepada Allah dan mengikuti Islam dengan teguh, Allah akan memasukkan mereka ke dalam surga. Mereka akan mendapatkan pahalanya. Allah akan memberikan hidayah kepada mereka untuk melaksanakan Islam. Wahai Muhammad, orang-orang mukmin minta fatwa kepadamu tentang waris bagi saudara perempuan tunggal. Katakanlah, wahai kaum mukmin, Allah memberikan fatwa kepada kalian dalam perkara saudara perempuan tunggal yang menjadi ahli waris. Seseorang meninggal dunia tanpa meninggalkan anak, tetapi dia hanya mempunyai seorang saudara perempuan. Bagi seorang perempuan sebatang kara itu memperoleh separuh harta waris yang ditinggalkan saudaranya. Bila seorang perempuan meninggal dunia tanpa meninggalkan anak, sedang ahli warisnya hanya seorang saudara laki-laki sebatang kara, maka ia mewarisi seluruh harta perempuan itu. Apabila ahli waris hanya terdiri dari dua saudara perempuan, maka kedua ahli waris itu mendapat bagian 2/3 harta yang ditinggalkan oleh saudara laki-lakinya. Jika ahli waris yang ditinggalkan ada beberapa orang saudara laki-laki dan perempuan, bagian laki-laki 2 kali bagian perempuan. Allah menerangkan kepada kalian dengan jelas dan mudah, supaya kalian tidak tersesat. Allah Maha mengetahui apa saja yang menjadi kepentingan kalian.